Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menampilkan tugas video UAS dari matkul pembelajaran Kurdis di madrasah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Nur Aziza dengan NIM 2423210026, kelas 4A Prodi Pendidikan Agama Islam, matkul pembelajaran Kurdis di madrasah. Dosen pengampu Ibu Dr. Asmara Yumarni, MAG. Baiklah, langsung saja di sini soal nomor 1. Dalam konteks kurikulum Merdeka di Madrasah KMA No. 347 tahun 2022, dokumen elemen capaian pembelajaran Al-Quran Hadis dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran ATP. Bagaimana langkah pertama yang paling tepat dalam melakukan analisis kompetensi tersebut? Jelaskan dengan contoh. Nah, jawabannya adalah dalam konteks kurikulum Merdeka di Madrasah sesuai KMA nomor 347 tahun 22, langkah pertama yang paling tepat dalam melakukan analisis kompetensi dari capaian pembelajaran Al-Quran Hadis adalah mengidentifikasi dan memisahkan secara jelas antara kompetensi berupa kata kerja operasional dengan lingkup materi atau konten utama yang terdapat dalam teks CP fase tersebut. Langkah awal ini sangat krusial karena berfungsi sebagai fondasi utama agar guru tidak keliru dalam menentukan kedalaman kognitif dan batasan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum akhirnya disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, contoh pertamanya itu adalah kita ambil di fase D. Pertama, teks capaian pembelajaran itu berupa elemennya Al-Quran. Peserta didik itu harus mampu membaca, menghafal, dan menganalisis hukum bacaan mat tobi'i dan mat far'i agar dapat menerapkannya dalam membaca Al-Quran secara tartil. Nah, selanjutnya soal nomor 2, yakni seorang guru Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah menemukan fakta bahwa mayoritas peserta didik kelas 7 belum lancar membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, padahal target CP menuntut mereka untuk menganalisis ayat tentang kelestarian lingkungan. Jelaskan dan berikan contoh langkah diferensiasi proses yang paling tepat mengacu pada KMA 347 tahun 2024. Nah, menurut saya, langkah diferensiasi proses yang paling tepat untuk kasus ini adalah melakukan pembagian kelompok belajar. Penjenjangan proses berdasarkan tingkat kelancaran membaca Al-Quran. Namun, semua kelompok tetap diarahkan pada objek materi yang sama, yaitu ayat tentang kelestarian lingkungan. Contoh implementasi diferensiasi proses di kelas. Yakni yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan asesmen awal. Dapat berupa tes membaca beberapa potongan ayat tentang lingkungan. Jadi berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru membagi proses pembelajaran menjadi 3 kelompok dengan perlakuan yang berbeda. Ada kelompok dasar, selanjutnya kelompok menengah, dan terakhir kelompok mahir. Jadi, inilah contoh yang baik untuk maksudnya strategi yang paling tepat untuk kasus ini. Selanjutnya soal nomor 3. KMA nomor 347 tahun 2022 menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Buatlah komponen perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis yang secara eksplisit memuat rancangan proyek untuk menumbuhkan nilai tersebut di luar intrakurikuler. Jelaskan dengan contoh. Jadi, komponen perangkat pembelajaran yang paling tepat untuk memuat rancangan tersebut di luar intrakurikuler adalah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, P5 PPRA. Contoh rancangan proyek P5 PPRA ada misal tema P5-nya Bhinneka Tunggal Ika, nilai PPRA moderasi beragama, tasamuh, toleransi, dan syuro, musyawarah. Judul proyeknya kampanye digital ayat-ayat kedamaian. Target elemen Al-Quran Hadis yakni konsep menghargai perbedaan manusia dan larangan mencela sesama berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat. Terus yang terakhir, aktivitas proyek di luar jam pelajaran, yakni tahap kontekstual, tahap aksi, tahap refleksi, dan tindak lanjut dari seorang guru tersebut. Selanjutnya, soal terakhir,
Salah satu problematika epistemologis dalam pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah adalah kecenderungan pembelajaran yang bersifat tekstualis, memoratif, hanya hafalan teks. Bagaimana solusi pedagogis yang dapat dituangkan guru dalam perangkat modul ajar untuk mengatasi hal tersebut? Jelaskan dengan contoh. Nah, solusi pedagogis yang harus dituangkan guru dalam modul ajar adalah mengubah desain pembelajaran dari sekadar transfer of knowledge, menghafal teks, menjadi pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, yang dikombinasikan dengan pendekatan hermeneutika kontekstual. Contoh penerapan dalam modul ajar, yang pertama materi atau temanya, yakni tentang hadis, tentang larangan menimbun barang. Terus target kompetensi lama tekstualisnya, siswa hafal redaksi hadis dan artinya. Dan yang terakhir, target kompetensi baru, kontekstual problem solving, siswa mampu menganalisis dampak penimbunan barang terhadap keadilan ekonomi masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang telah saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.